Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Juwita Cahya Safira dengan NIM 4342300106 dari kelas TRPL 2A Pagi akan mengerjakan asesmen tengah semester mata kuliah pemrograman basis data dengan dosen pengajar Pak Ahmadi Irman Syahlubis dan Pak Muhammad Sahrul Hizan. Langsung saja, soal pertama, diberikan dokumen mengenai faktor pembelian barang. A. Buatlah bentuk tabel tidak normal dari dokumen di atas. B. Lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. C. Tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Oke, kita kerjakan 3 poin ini terlebih dahulu. Di sini terdapat tabel tidak normal untuk memenuhi poin A. Berikut adalah tabel tidak normalnya. Terdapat satu tabel dengan 11 kolom yang masih tidak normal. Lanjut ke poin B, normalisasi 1NF hingga 3NF. Pertama, normalisasi 1NF dulu. Pada normalisasi 1NF ini, masih terdapat satu tabel saja, namun kita melakukan pemisahan kolom yang digabung, kemudian menyamakan tipe data pada kolom tanggal, jatuh tempo, harga, jumlah, dan kemudian terakhir menambahkan primary key, yaitu nomor faktur ini. Selanjutnya, normalisasi 2NF. Dalam normalisasi 2NF ini, terdapat 3 tabel, yaitu tabel faktur, tabel supplier, dan tabel barang. Pada 2NF ini, kita menghilangkan partial dependency pada kolom nama, supplier, yang bergantung pada kolom kode supplier, dan kolom nama barang, yang bergantung pada kolom kode barang. Jadi, kita pisahkan menjadi 2 tabel baru, yaitu tabel supplier dan tabel barang. Selanjutnya, normalisasi 3NF. Terdapat 4 tabel, yaitu tabel faktur, tabel supplier, tabel barang, dan tabel detail barang. Pada 3NF ini, kita membuang transitive dependency, di mana kolom harga akan berubah jika kolom kode supplier dan kolom kode barang berubah. Sehingga untuk menghilangkan transitive dependency ini, kita akan menjadikan ketiga kolom tersebut menjadi satu tabel baru, yaitu tabel detail barang. Selanjutnya, poin C, mengenai relasi tabelnya, ini adalah relasi tabel yang dihasilkan. Selanjutnya, poin D, lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Oke, langsung saja kita beralih ke SQL-nya. Pertama, kita buat dulu database-nya. Untuk pernyataan pertama, kita melakukan DDL untuk membuat tabel. Tabel pertama yang dibuat adalah tabel supplier. Tabel kedua adalah tabel barang. Tabel ketiga adalah tabel detail barang. Di sini terdapat foreign key, yaitu kode supplier dan kode barang yang berasal dari tabel barang dan tabel supplier. Oke, selanjutnya tabel yang keempat, tabel faktur.
Di tabel faktur ini terdapat foreign key juga, yaitu ID barang dari tabel detail barang. Oke, kita coba jalankan. Berhasil. Selanjutnya, kita melakukan insert data. Insert pertama pada tabel barang. Ini ketukar. Selanjutnya, kita masukkan data ke dalam tabel detail barang. Terakhir, kita masukkan data ke dalam tabel faktur. Mari kita coba. Berhasil. Selanjutnya, setelah kita melakukan penerapan dengan SQL, kita diminta untuk melakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh tadi dengan DML minimal 5 record. Langsung saja kita lakukan. Untuk DDL terlebih dahulu, di sini kita akan menambahkan kolom alamat dengan varchar yang panjangnya 30. Mari kita lakukan. Kita lihat di tabel supplier. Oke, sudah ada kolom alamat. Selanjutnya, kita lakukan DDL yang kedua. Jika tadi kita membuat kolom, sekarang kita menghapus kolom yang kita buat tadi. Langsung saja kita coba. Oke, berhasil. Sekarang kolom alamat sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, kita langsung melakukan operasi DML. Oke, kita proses dua operasi DML ini, yaitu operasi untuk menambahkan data pada tabel supplier dan satu lagi pada tabel barang. Kita coba. Berhasil. Pada tabel barang, pada tabel supplier. Selanjutnya, oke, kita update data pada tabel supplier. Kita mengganti namanya dari awal tadi Blackmagic menjadi BMD, tapi dengan kondisi di mana kode suppliernya adalah P01. Berhasil, mari kita lihat.
Ini dia. Oke, sekarang selanjutnya kita jalankan. Oke, ada yang salah. Oh. Oke, kita coba lagi. Berhasil. Baik, itu saja untuk 2 operasi DDL dan 2 operasi DML. Oke, selanjutnya soal nomor 2, kita ikuti instruksinya. Yang pertama, kita disuruh untuk membuat database dengan nama DB ATS dari PBD 02. Oke. Kemudian kita disuruh untuk membuat tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Memasukkan datanya. Oke, kita lakukan 3 poin terlebih dahulu. Membuat database baru. Ini dia. Kemudian membuat tabel dan memasukkan data. Oke, ini kode untuk membuat tabelnya. Selanjutnya untuk memasukkan data. Oke, terdapat 9 data, 9 baris data. Oke, data sudah selesai ditulis. Mari kita coba jalankan. Oke, ada yang salah dalam pemasukan datanya pada baris ke-9. Oke, di sini kurang koma. Karena sebelumnya dijalankan pembuatan tabelnya berhasil, maka tabel sudah dibuat, namun insertnya belum berhasil. Kita jalankan insertnya saja berarti. Kita coba kembali. Masih ada yang salah. Ini dia. Oke, kita coba kembali. Berhasil. Selanjutnya, setelah memasukkan data, kita diminta untuk menghapus record dengan ID 100. Hapus record dengan ID 100. Oke, mari kita jalankan. Oh, hampir saja. Oke, berhasil. Mari kita lihat di pegawai ID nomor 100 sudah hilang. Selanjutnya,
diminta untuk update data pada ID 101 dan ID 102. Oke, sudah kita masukkan kode untuk mengupdate data pegawainya. Kita jalankan. Oke, berhasil. Mari kita cek. Sudah terupdate. Selanjutnya, kita diminta untuk melakukan perintah SQL berikut. Ada A sampai H. Perintah pertama, untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Oke, kita jalankan. Inilah semua kolom dari tabel pegawai. Soal selanjutnya, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Berarti kita masih menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kolom nama dan kolom gaji dari tabel pegawai. Ini dia. Selanjutnya, itu diminta untuk menampilkan kolom nama dan alamat dengan syarat memiliki nama awalannya F. Oke, kita jalankan. Ini dia. Terdapat 2 orang dengan nama berawalan F. Selanjutnya, menampilkan kolom nama dan alamat sama seperti tadi, namun namanya akhirannya N. Oke. Nama, alamat. Langsung saja. Ini dia, juga terdapat 2 nama, Ivan dan Zekinuddin. Selanjutnya, menampilkan kolom nama dan gaji yang mempunyai syaratnya gaji di atas 15.000. Nama dan gaji. Oke. Ini dia, terdapat 4 orang yang memiliki gaji di atas 15.000. Selanjutnya, menampilkan kolom nama, alamat, dan gaji dengan syarat gajinya di atas 13.000 dan alamatnya di Surabaya. Oke, kita jalankan. Ini dia hasilnya. Selanjutnya, menampilkan kolom nama gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Nama dan gaji.
nama, gaji, pegawai, di mana gajinya between. Oke, mari kita jalankan. Ini hasilnya. Terakhir, disuruh menampilkan gaji maksimal, minimal, rata-rata dari tabel pegawai. Mas gaji, min gaji, rata-rata gaji. Kita jalankan. Oke, ini dia. Gaji maksimal, gaji minimal, dan rata-rata gajinya. Selanjutnya, soal nomor 3. Kita disuruh untuk membuat database dengan nama DB-ATS Teori PPD nomor 3. Lalu membuat tabel dengan nama tabel barang, lalu diisi. Kemudian juga membuat tabel dengan nama detail pembelian. Oke, kita lakukan. Pertama kita membuat database-nya terlebih dahulu. Lalu langsung saja kita buat tabel barangnya. Oke, ini tabel barangnya. Kode untuk tabel barangnya. Kita jalankan. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita buat isi dari tabelnya. Ini untuk data dari tabel barangnya. Kita coba jalankan. Oke, berhasil. Mari kita cek. Datanya sudah masuk. Selanjutnya kita membuat tabel detail pembelian. Oke, ini kode untuk membuat tabel detail pembeliannya. Mari kita jalankan. Oke, jadi berhasil. Jadi ini tabel untuk detail pembeliannya. Selanjutnya, setelah membuat tabel detail pembelian, kita diminta untuk memasukkan skema trigger jumlah stok barang yang secara otomatis. Disuruh buat dulu dengan kode yang sudah diberikan. Mari kita buat. Oke, ini kode untuk triggernya. Mari kita jalankan. Oke, ada yang salah. Oh, ini for bukan from. Kita coba kembali. Berhasil. Untuk mengeceknya, kita pergi ke bagian trigger. Oke, di sini sudah ada trigger stok barangnya.
Selanjutnya, setelah kita membuat triggernya, disuruh untuk menambahkan data ke tabel detail pembelian. Datanya kita acak saja ya. Oke, kita coba jalankan. Berhasil. Sudah masuk datanya. Selanjutnya, lihat berapakah jumlah barang LST001 sekarang. Oke, jumlah barang pada LST001 adalah 0. Untuk kode SQL-nya sendiri, sama ya, hasilnya 0. Selanjutnya, diminta untuk insert barang LST001 sebanyak 10. Berarti ini jumlahnya ya. Berapakah jumlah stok barang LST01 sekarang? Oke, setelah memasukkan data, kita disuruh cek untuk berapa setelah dimasukkan. Oke, kita coba jalankan. Berhasil. Selanjutnya disuruh cek untuk berapa jumlahnya LST-nya sekarang ya kan. Mari kita cek. Pada detail pembelian yang dimasukkan tadi, jumlahnya sudah menjadi 10. Tapi kan kita masukkannya ke dalam detail pembelian. Bagaimana dengan yang di barang? Di barang juga terupdate menjadi 10. Kenapa? Itu ada hubungannya dengan trigger yang kita buat tadi. Untuk mengecek dengan SQL-nya sama seperti tadi. Sudah jadi 10 ya. Selanjutnya, terakhir. Berilah penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Oke, jadi tadi trigger itu dibuat sesuai dengan kode trigger yang sudah diberikan. Berarti seperti ini ya. Penjelasannya adalah, baris pertama itu delimiter ini. Kita tuh mengubah delimiter standar yang menggunakan titik koma menjadi delimiter yang seperti ini menggunakan double slash. Gunanya untuk pernyataan SQL itu dapat diinterpretasikan dengan benar. Kemudian, create trigger stok barang before insert on detail pembelian. Itu pernyataan itu untuk membuat trigger yang bernama stok barang, di mana dia akan dipicu sebelum operasi insert dilakukan pada tabel detail pembelian. Untuk for each row, itu adalah di mana trigger itu akan dieksekusi satu kali untuk setiap baris yang dimasukkan atau dimodifikasi oleh pernyataan yang memicu trigger. Begin itu untuk awal blok pernyataan SQL yang akan dijalankan oleh trigger. Kemudian update barang set jumlah, if is null jumlah, null jumlah, ditambah new jumlah, where kode barang sama dengan new kode barang. Apa maksudnya? Pertama, untuk update barang ini, itu adalah perintah update untuk memperbarui nilai kolom jumlah pada tabel barang. Update barang untuk mengupdate jumlah. Kemudian, mulai dari if sini, itu adalah ekspresi untuk memeriksa apakah nilai jumlah yang ada itu null. Jika iya, maka nilainya akan dianggap 0. Kemudian, nilai jumlah itu akan ditambahkan dengan nilai jumlah yang baru. Di mana nilai jumlah yang baru ini adalah nilai yang kita masukkan pada tabel pembelian. Dengan kondisi
Kode barang sama dengan new kode barang yang menunjukkan pembaruan hanya pada tabel barang dengan kode barang yang sama dengan kode barang yang ada pada tabel detail pembelian. And double slash ini itu adalah akhir dari blok pernyataan SQL yang akan dijalankan oleh trigger tadi. So kemudian delimiternya menggunakan titik koma kembali, yaitu berguna untuk mengembalikan delimiter ke standar awalnya. Ya udah menggunakan titik koma itu dan mengakhiri definisi triggernya. Jadi intinya adalah trigger ini tuh bertujuan untuk memperbarui nilai kolom jumlah pada tabel barang sesuai dengan jumlah yang dimasukkan ke dalam tabel detail pembelian. Setiap kali ada operasi insert baru pada tabel detail pembelian. Sekian dari saya. Inilah proses pengerjaan asesmen tengah semester pemrograman basis data. Saya Juta Cahaya Safira, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.